Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir menggunakan metode New Balance Score. Yang pertama, per definisi New Balance Score sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa fisik pada bayi baru lahir dengan tujuan untuk menentukan usia gestasi secara akurat berdasarkan penilaian maturitas fisik dan neuromuskular pada bayi. Yang pertama adalah postur, di mana tonus otot tubuh tercermin dalam postur tubuh bayi pada saat bayi istirahat, dan adanya tahanan saat otot diregangkan. Pada bayi ini menunjukkan adanya perlawanan tonus fleksi pasif yang progresif pada saat bayi diberi tahanan. Poin yang kedua adalah square window, di mana pemeriksa meluruskan jari-jari bayi dan menekan punggung tangan dekat dengan jari-jari dengan lembut. Fleksibilitas pergelangan tangan dan atau tahanan terhadap peregangan ekstensor memberikan hasil sudut fleksi pada pergelangan tangan. Aspek yang ketiga adalah arm recoil, di mana pada aspek yang ketiga ini dievaluasi pada saat bayi terlentang. Pegang kedua tangan bayi, kemudian fleksikan lengan bagian bawah sejauh mungkin dalam waktu 5 detik, kemudian rentangkan kedua tangan dan lepaskan. Amati reaksi bayi pada saat lengan dilepaskan. Kemudian aspek yang keempat adalah popliteal angle, di mana pada manuver kali ini paha ditempatkan lembut di perut bayi dengan posisi tertekuk penuh. Setelah bayi rileks dalam posisi ini, pemeriksa memegang kaki satu sisi dengan lembut dengan satu tangan, sementara mendukung sisi paha dengan tangan yang lain. Kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap ekstensi. Kemudian ukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis di daerah popliteal. Aspek yang kelima adalah scarf sign. Pada manuver ini menguji tonus pasif flexor gelang bahu, di mana bayi berbaring terlentang, kemudian pemeriksa mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh dan mendorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan, dan ibu jari dari tangan sisi lain pemeriksa diletakkan pada siku bayi. Amati posisi siku pada bayi pada dada bayi. Aspek yang keenam adalah heel to ear. Pada manuver kali ini menilai tonus pasif otot flexor pada gelang panggul. Dengan posisi bayi terlentang, kemudian pegang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk. Tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Pertahankan panggul pada permukaan meja periksa dan amati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat ekstensi lutut. Selanjutnya, pada halaman hasil penilaian neuromuscular maturity, yang pertama poin postur, karena bayi memberikan perlawanan pada tonus fleksi pasif, maka penilai memberikan skor 4. Yang kedua, poin square window, karena fleksibilitas wrist joint terhadap tegangan ekstensor memberikan besar sudut plus minus 30 derajat, maka penilai memberikan skor 3. Yang ketiga, poin arm recoil, karena bayi memberikan reaksi fleksi penuh terhadap lengan yang semula direntangkan, maka penilai memberikan skor 4. Poin yang keempat, popliteal angle, karena sudut yang terbentuk antara paha dan betis di daerah popliteal angle sebesar plus minus 100 derajat, maka penilai memberikan skor 3. Poin yang kelima, scarf sign, karena setelah dilakukan manuver scarf sign, posisi siku bayi berada pada garis aksila ipsilateral, maka penilai memberikan skor 4.
Poin yang keenam, heel to ear. Karena resistensi tumit berada pada lipatan femoralis, maka penilai memberikan skor 4. Untuk poin yang pertama adalah kulit, yaitu menilai dari pematangan kulit pada bayi baru lahir. Apakah kulit itu memiliki karakteristik transparan ataupun translucent, apakah lembut atau licin, merah muda, disertai dengan vena yang membayang, kemudian apakah terkelupas ataupun ada ruam dan beberapa vena, kemudian apakah pecah-pecah dan terdapat pucat, kemudian apakah kulitnya perkamen ataupun pecah-pecah secara dalam dan tidak terlihat vena, kemudian apakah kulit seperti pecah-pecah dan keriput. Kemudian penilaian yang kedua adalah lanugo, yaitu rambut halus yang menutupi tubuh fetus. Lanugo ini mulai tumbuh pada usia gestasi ke 24-25 minggu dan biasanya sangat banyak dijumpai di bahu. Oleh karena itu, penilai memeriksa pada bagian bahu apakah terdapat lanugo, entah itu karakteristiknya jarang, banyak sekali, ataupun menipis, ataupun tidak ada pada sebagian besar bagian tubuh bahu. Poin yang ketiga adalah garis pelantar, yaitu garis telapak kaki pertama kali muncul pada bayi baru lahir pada bagian anterior. Hal ini berkaitan dengan posisi bayi yang ada dalam kandungan, yaitu penilai pada saat melihat telapak kaki menilai apakah terdapat garis. Yang pertama kurang dari 40 mm, kemudian apakah garisnya 45-50 mm, apakah lebih dari 50 mm dan tidak ada lipatan, kemudian apakah dijumpai garis merah tipis, kemudian apakah garis melintang pada bagian anterior, dan apakah lipatan hingga 2/3 anterior, juga yang terakhir apakah lipatan ada pada seluruh telapak kaki bayi. Kemudian aspek yang keempat adalah payudara, yang dinilai adalah areola mamae yang terdiri atas jaringan mamae yang tumbuh akibat stimulasi estrogen ibu dan jaringan lemak yang tergantung dari nutrisi yang diterima janin pada saat dalam kandungan. Yaitu yang pertama kali dilihat adalah apakah di sini areolanya datar, berbintil-bintil ataupun terangkat penuh dan disertai dengan penonjolan 5-10 mm. Kemudian aspek yang kelima adalah mata atau telinga, yaitu daun telinga pada fetus yang mengalami penambahan kartilago seiring perkembangan menuju matur. Pada aspek ini pemeriksa menilai dari lingkungan pina, apakah pina minimal, lunak, apakah baik, apakah tegas, keras, ataupun tebal dan kaku. Kemudian juga diamati recoilnya, lambat atau cepat, atau udah firm atau kaku. Pada aspek yang keenam adalah menilai dari genitalia bayi baru lahir. Dalam konteks ini, bayi perempuan, yaitu pemeriksa menilai dari klitoris, kemudian labia mayora, labia minora, apakah klitorisnya sudah menonjol atau belum, kemudian apakah labia mayora dan minoranya sudah menonjol atau belum, kemudian apakah labia mayoranya sudah menutupi klitoris dan labia minora. Pada lembar hasil penilaian physical maturity didapatkan pada aspek yang pertama, kulit, ditemukan karakteristik kulit pecah-pecah, terdapat daerah pucat dan vena yang jarang, maka penilai memberikan skor 3. Yang kedua, pada aspek lanugo, yaitu meskipun masih dijumpai pada bahu sebelah kanan, tetapi juga didapatkan beberapa daerah tanpa rambut, maka penilai memberikan skor 3. Yang ketiga, pada garis pelantar dapat diidentifikasi garis lipatan hingga 2/3 anterior telapak kaki, maka penilai memberikan skor 3. Aspek yang keempat, yaitu pada areola dapat diidentifikasi ukuran areola terangkat serta terdapat penonjolan kurang lebih 3-4 mm, maka penilai memberikan skor 3. Pada aspek yang kelima, pada mata atau telinga dapat diidentifikasi bentuk pina yang tegas, keras, kemudian recoil segera, maka penilai memberikan skor 3. Pada aspek yang keenam, pada genitalia bayi perempuan ini dapat diidentifikasi labia mayora besar dan labia minora kecil, maka penilai memberikan skor 3. Jadi pada kesimpulannya, pada neuromuscular maturity didapatkan poin 21. Kemudian pada physical maturity didapatkan poin 18.
maka jumlah total poinnya adalah 39. Kemudian 39 poin ini berada pada skor 35 sampai 40. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya usia gestasi jika disesuaikan dengan physical maturity dan neuromuscular maturity adalah sekitar 38 sampai 40 minggu. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.